Di NTT ada Ibu Elis Setiati SPD M Home. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Kak Christine. Iya, selamat Hari Perempuan Internasional Bu Elis. Iya, selamat Hari Perempuan. Semoga perempuan di Indonesia itu lebih kuat dan lebih berbahagia. Amin, siap hadapi segala tantangan ya. Betul. Baik, Ibu Elis, ini terkait dengan Kantor Bahasa Provinsi yang gelar peningkatan kompetensi bagi penulis, penerjemah dan juga ilustrator. Ini apa yang menjadi latar belakang dilaksanakan kegiatan ini Bu Elis? Iya, jadi latar belakangnya itu jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu berkomitmen untuk mendukung tercapainya salah satu nawacita Indonesia, Kak Christine, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar kan. Nah, jadi upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan literasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang mampu memahami, mengolah informasi secara analitis dan kritis di tengah era disrupsi yang merebak saat ini. Jadi sebagai sebuah unit utama pada Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengupayakan peningkatan literasi itu melalui 3 program prioritasnya, yaitu peningkatan literasi baca tulis dengan penyediaan buku bacaan bermutu. Yang kedua adalah literasi bahasa daerah melalui pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah, dan yang ketiga literasi bahasa Indonesia bagi penutur asing, jadi yang biasa disebutkan BIPA. Nah, dalam konteks penginternasionalan bahasa Indonesia yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Nah, sejak itulah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ini program penerjemahan yang dikelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pustanda ini jadi difokuskan pada pemupukan literasi anak begitu. Jadi literasi anak-anak sehingga materi yang diterjemahkan itu berupa buku bacaan. Jadi dari sisi bahasa, program penerjemahan Pustanda ini berpusat pada literasi bahasa Indonesia, tetapi tidak langsung berdampak pula pada literasi bahasa daerah dan literasi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi dalam konteks penginternasionalan bahasa Indonesia dengan rinciannya seperti itu, Kak Christine. Maka melalui unit kerjanya di seluruh Indonesia diadakanlah kegiatan ini, dan kegiatan ini kan dari tahun 2021 sudah ada, dan 2023 kemarin sudah menghasilkan itu Kak Christine. Jadi periodenya itu 2021-25 itu bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi dan minat baca anak-anak Indonesia sehingga terwujud pelajar Pancasila yang berorientasi pada kebinekaan nasional dan global, sehingga secara khususnya mereka bertujuan menyediakan produk terjemahan berupa buku bacaan bermutu yang bertemakan STEM, yaitu Sains, Teknologi, Engineering, Art dan Maths untuk penguatan literasi yang dapat diakses secara luas untuk kepentingan anak-anak Indonesia dan pembelajar BIPA tadi. Begitu Kak Christine. Baik, ini lebih spesifik ke literasi untuk anak-anak seperti itu. Betul. Nah, ini pelaksananya sudah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 8, dan tadi malam kita penutupan dan itu menghasilkan beberapa tulisan yang luar biasa begitu. Jadi rata-rata mereka mengangkat dari tema lokal ini lokalitas itu mereka menulis tentang makanan khas olahan dari jagung, singkong, permainan tradisional, terus fabel cerita tentang binatang. Jadi mereka bercerita tentang burung endemiknya, lalu adat budayanya, dan yang masuk kita juga berusaha memasukkan tema perubahan iklim begitu Kak Christine. Jadi pada tahun 2024 ini akan dikeluarkan episode yang ke-28 Merdeka Belajar, episode 28 itu tentang perubahan iklim. Jadi kita juga memasukkan itu, tapi melalui seperti menanam padi, lalu tentang penghijauan di gunung, terus capung penanda adanya sumber air bersih, membuang sampah terus hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Jadi seperti itu Kak Christine. Jadi epik dan apik sekali. Luar biasa ya Bu Elis. Dan ini pesertanya sendiri apakah para penulis yang ada di NTT atau perwakilan dari sekolah-sekolah seperti itu, atau bagaimana nih Bu?
Ya, jadi kita melalui beberapa tahapan Kak Christine, dan ini luar biasa tahapan yang kita lakukan ini supaya kita tidak ada kepentingan ya. Jadi kita sekarang kan menuju terwujudnya JTWBK ya, dan kita berusaha bahwa kerja di kantor bahasa juga bersih sehingga orang bisa, masyarakat NTT bisa mengikutinya. Jadi rencana kegiatan mereka di tahun 2024 itu berjenjang ya. Jadi mereka pada Januari itu menyusun juknis secara nasional, lalu Januari Februari itu sayembara penulisan dan penerjemahan cerita anak dwi bahasa, itu sayembara ilustrator ya. Jadi dua yang dibuat ya, sayembara penulisan dan penerjemahan cerita anak, dan yang kedua itu sayembara ilustrator. Jadi ada dua kegiatan langsung kita sayembarakan, dan sayembara penulisan penerjemahan ini khusus untuk orang-orang NTT, masyarakat NTT, Kak Christine. Lalu tahapan ketiga itu peningkatan kompetensi bimbingan teknis yang dilakukan sekitar itu ya. Peningkatan kompetensi itu mereka berkumpul bersama. Jadi tadi malam itu selesainya ya, jadi 4 sampai 8 ini Maret ini. Jadi mereka menyelesaikannya dengan bergabungnya penulis, ilustrator dan penerjemah. Jadi mereka diberikan tempat diskusi yang efektif begitu. Kalau dulu perbedaannya adalah ilustrator tidak diberikan bimbingan teknis, sehingga ketika mereka membuat ilustrasi dari cerita teman-teman yang ada di NTT ini masih terjadi miss ya. Jadi ada semacam perbedaan-perbedaan. Jadi bagaimana mereka memahami lokalitasnya orang NTT kan agak jauh itu Kak Christine. Jadi sekarang kita pertemukan. Nah seperti itu. Lalu nanti tahapannya lagi masuk ke penyuntingan. Setelah ini penyuntingan, telaah naskah, dan masuklah proses ilustrasinya. Lalu nanti di Juni-Juli itu pengajuan ISBN. Lalu uji keterbacaan di September, kita datang ke daerah-daerah yang bahasanya itu kita jadikan cerita ya. Lalu percetakan di September, November, dan mudah-mudahan November itu peluncuran buku. Begitu Kak Christine. Jadi tahapan penerjemahannya. Jadi ini para peserta ini adalah hasil dari dilaksanakannya sayembara seperti itu ya. Betul. Luar biasa. Baik. Dan sejauh ini bagaimana Anda melihat ya apresiasi dari anak-anak NTT sendiri? Mungkin ada program-program dari kantor bahasa sendiri, mungkin penyaluran buku cerita atau seperti apa? Sejauh ini seperti apa nih Bu Elis maksudnya? Sejauh ini ya kita di Badan Bahasa sendiri sudah mengikuti program episode yang 23, Merdeka Belajar episode yang ke-23. Jadi Badan Bahasa itu sebagai mereka sebagai mendistribusikan buku setelah penulisan buku bermutu ini Kak Christine, kita distribusikan di seluruh Indonesia untuk daerah 3T dan yang asesmennya terendah begitu. Jadi itu sudah dilakukan di 15 kabupaten di NTT, dan buku-buku itu jumlahnya 1.500 buku dalam satu sekolah, dan tahun ini seperti itu lagi. Jadi 2024 ini kita akan mengirimkan ribuan buku juga ke tempat-tempat, tapi kita tidak tahu Kemendikbudristek mengambil apakah nanti 3T atau asesmennya rendah lagi atau yang memerlukannya Kak Christine. Jadi langsung dari pusat. Kita tugas dan fungsi kita itu seperti tadi, kita membuat bukunya, menerjemahkannya dari buku lokal kita. Nah, buku-buku yang lokal tadi bercampur dengan seluruh buku yang dituliskan di seluruh Indonesia dengan basis budaya tadi Kak Christine, itu disebar sama. Jadi mereka bisa membaca dari buku NTT, dari Aceh bisa baca buku NTT, kita bisa baca dari Aceh, atau kita membaca cerita dari Palembang dan dari Papua begitu. Jadi selama untuk sampai detik ini ya, itu sudah luar biasa. Jadi Badan Bahasa sudah membuat agar literasi kita itu juga berkembang, dan melalui program komunitas juga pemberdayaan komunitas ya. Jadi bagaimana komunitas itu mendukung seluruh anak-anak yang ada di sekeliling mereka agar bisa membaca, dan itu kita berikan wadah juga untuk pemberdayaan komunitas di ruang mereka sendiri. Terus kita juga menyebarkan buku-buku dari kantor ini. Siapapun masyarakat yang datang ke kantor bahasa melalui surat ya, itu meminta buku-buku untuk komunitas, untuk sekolah, itu bisa kita berikan. Jadi apapun kami pun berharap
itu masyarakat itu datang ke kantor supaya kami tahu apa yang diperlukan masyarakat itu, dan kami juga melakukan program baru yaitu seperti ini, pelayanan keliling bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. Jadi kami apabila kami datang ke daerah, ya Kak Christine, saya juga datang ke sekolah-sekolah, ke dinas pendidikan, bertanya apa yang bisa kami bantu, kami fasilitasi agar kantor bahasa itu berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur ini. Jadi begitu. Oke, baik. Jadi berkumpulnya para penulis, penerjemah dan ilustrator ya, tentunya ini mau mengangkat ya budaya yang ada di NTT dituangkan dalam tulisan. Betul. Cerita rakyat. Betul. Seperti itu ya, Bu Elis. Nah, bagaimana apresiasi dari para peserta sendiri sejauh ini dengan pertemuan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa NTT? Ya, dulu di tahun 2023 ya, tahun yang lalu saya juga membuka kegiatan ini. Perbedaannya itu kan ada Kak Christine. Kalau tahun 2023 itu mengumpulkan portofolio ya, selanjutnya mereka berkumpul untuk menulis cerita. Jadi seluruh penulis yang profesional di NTT ya, jadi penulis terkenal ya, para sastrawan itu semua merasakan bagaimana rasanya menulis cerita anak itu. Jadi kesulitan-kesulitannya apa? Yang biasa menulis cerpen, novel itu merasakan bahwa menulis cerita anak itu tidak segampang yang kita pikirkan, begitu. Jadi ada tekniknya, kami mendatangkan narasumber profesional ya untuk membimbing mereka. Nah, sekarang di tahun 2024 mereka sudah menuliskan naskah. Jadi itu langsung dinilai oleh narasumber. Jadi narasumber yang sama, Kak Beni dari Jawa Barat ya, dia biasa menulis cerita anak yang sudah diakui begitu oleh dunia internasional dan nasional, begitu Kak Christine. Jadi di sini mereka juga belajar bagaimana caranya atau tekniknya agar cerita anak itu lebih menarik untuk anak. Jadi bukan untuk orang dewasa Kak Christine. Jadi para penulis itu berusaha menghadirkan jiwa anak-anaknya menjadi anak-anaknya, dan nanti pada saat mereka menuliskan itu, mereka benar-benar tidak mengeluarkan ego dewasanya. Mereka harus memikirkan bahan bacaan yang diperlukan itu. Jadi ada jenjang-jenjang bahan bacaan itu untuk anak-anak, untuk remaja dan bagaimana. Jadi itu mereka rasakan luar biasa, dan mereka mengatakan kegiatan ini harus ada setiap tahunnya agar penulis-penulis dari lokal ya, penulis-penulis dari NTT sendiri itu tumbuh dan berkembang, hadir untuk memenuhi bahan buku bacaan yang bermutu yang kita perlukan di Nusa Tenggara Timur ini. Karena kemarin ketika kita mengadakan monitoring ke daerah, ada beberapa sekolah yang tidak memanfaatkan buku ketika dibagi itu, Kak Christine. Jadi kita memerlukan pengawasan, ya. Jadi kita memerlukan pengawasan dari masyarakat juga supaya buku itu dibaca. Jadi apabila buku itu robek kan tidak masalah, jangan dijaga. Itu diberikan kepada siswa, bahkan kapan perlu siswa bisa meminjamkannya ke rumah. Jadi itu yang dilakukan sekolah nanti ketika dibagikan buku itu, Kak Christine. Oke, tadi Ibu menyampaikan bahwa ada buku yang disumbangkan ke sekolah-sekolah tetapi belum dimanfaatkan. Ini apa yang menjadi alasannya? Alasannya apa nih Bu dari sekolah-sekolah yang belum memberikan ya buku kepada anak-anak? Ya karena mereka melihat buku ini baru dijaga, jadi sekali-sekali dibaca begitu. Ada juga yang masih tersimpan karena sayang dibuka begitu Kak Christine. Jadi menurut saya belum adanya pendampingan bagaimana pemanfaatan buku bermutu ini, begitu mungkin Kak Christine. Jadi itulah yang kami lakukan di tahun 2024 ini, bekerja sama dengan seluruh unit kerja Kemendikbudristek ya, misalnya seperti BGP melalui guru penggerak ya, setelah itu melalui komunitas juga BPMP. Itu apabila mereka ke sekolah-sekolah melalui widya suaranya atau staf teknisnya itu untuk memberikan semacam bimbingan bagaimana cara mengelola buku, bagaimana meletakkan di perpustakaan, dan bagaimana buku itu harus dimanfaatkan, yaitu dibaca anak-anak sebaik mungkin. Jadi jangan dijaga buku itu, maksudnya jangan dijaga supaya tidak rusak, tidak apa-apa. Rusak itu kan wajar. Buku itu dari kertas, segala sesuatu yang lemah itu kan pasti cepat rusak. Tetapi ketika rusak kan nanti ada penggantinya ketika kita melaporkan ke negara, mungkin nanti bagaimana, apakah bukunya sudah tidak bisa digunakan lagi, maka mungkin negara akan menggantikan itu. Seperti itu kan Kak Christine. Jadi silakan buku itu dimanfaatkan dengan luar biasa kepada anak-anak
ada seperti 15 menit membaca itu bisa disebarkan. Tetapi masalahnya juga ada sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan buku-buku itu karena mereka nilai asesmennya tinggi dan tidak masuk wilayah 3T. Begitu Kak Christine. Oke, baik. Ini luar biasa ya program dari Kantor Bahasa Provinsi NTT. Tadi juga di awal tadi sudah dijelaskan untuk peningkatan baca buku ya pada anak ya. Ya. Ini budayakan anak untuk baca sejak dini. Kemudian ada bahasa daerah, kemudian ada bahasa Indonesia. Betul. Nah, dari tulisan-tulisan ini ya dari bahasa daerah tentunya diterjemahkan begitu ya oleh penerjemah. Betul. Begitu ya. Sejauh ini ada penerjemahnya. Oke. Jadi ini dari semua kabupaten ya bahasa daerahnya diterjemahkan begitu ya. Betul. Jadi bahasa pada tahun 2023 itu bahasa yang kita dapatkan itu ya dari para penulis yang masuk di sayembara itu bahasa Alor dialek Mauta, terus bahasa Sika, bahasa Tetun, bahasa Menggerai, bahasa Sabu, bahasa Lamaholot, bahasa Buna, bahasa Rongga, bahasa Lio, bahasa Helong, bahasa Wersing, bahasa Kabola, bahasa Reta, bahasa Dawan, bahasa Kemak, bahasa Kedang, bahasa Anakalang, bahasa Kodi, bahasa Adang, bahasa Nage, bahasa Rote, bahasa Abuy, bahasa Kambera, dan bahasa Melayu Nagi. Lalu 2024 ini bertambah Kak. Jadi bahasa Riyung Ngada, Loli Sumba Barat, Mamboro Sumba Tengah ke Barat, Wanukaka Sumba Barat, Sar Taiwa, Klon Keira, dan Dieng. Jadi dua bahasa Alor itu masuk lagi. Jadi para penulis itu masuk untuk ikut serta dan kami sangat berbahagia. Ini juga membantu proses atau pengimbasan pelestarian dan pelindungan bahasa daerah dalam program revitalisasi bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Kak Christine. Baik, Bu Elis, ini memang menjadi kerja berat ya untuk para penulis, penerjemah dan juga ilustrator ya untuk bisa menciptakan hasil karya sebuah buku yang bisa menarik ya minat anak untuk membaca seperti itu ya. Biasanya anak-anak ini suka gambar ya, buku yang bergambar dengan cerita-cerita ya seperti itu. Baik, Bu Elis, ini apa yang menjadi harapan Anda terkait dengan kegiatan ini? Kemudian juga untuk kedepannya seperti apa untuk generasi mendatang? Iya, harapan saya semoga seluruh program atau kegiatan yang kami berikan dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dapat memberikan secercah harapan agar Provinsi Nusa Tenggara Timur ya bergerak dalam literasi, menanjak ya semakin baik literasi dan numerasinya. Jadi kami juga membantu agar kita juga tidak tertinggal lagi masuk wilayah 3T dalam hitungan dari kantor bahasa ya, bukan dari negara begitu. Jadi kami mengharapkan seluruh masyarakat NTT juga mendukung ya, baik dari keluarga, jadi komunitas, agar anak-anak bisa membaca karena masih ada anak-anak NTT itu belum bisa membaca ketika saya pergi ke beberapa daerah. Jadi itu mudah-mudahan guru tergerak hatinya ya, lebih dekat lagi dengan anak-anak ya. Kami tidak tahu kenapa bisa ketika di SMP, di SMA ada yang masih belum lancar membaca begitu Kak Christine. Jadi ketika saya perhatikan juga ada bahasa-bahasa daerah yang agak sulit untuk dieja. Jadi persoalannya itu renik sekali. Semakin sulit bahasa daerah kemungkinan semakin hilang itu ada. Jadi itu yang harus ditulis, yang harus dibuat oleh kita sendiri ya. Jadi program kami memberi harapan ya kepada seluruh masyarakat NTT agar kita berusaha meninggalkan ketertinggalan kita begitu. Mari kita budayakan literasi ini. Kami dari Kantor Bahasa memberikan pelayanan yang maksimal, dan apabila menginginkan banyak sekali kegiatan atau fasilitasi, datanglah ke sini ya. Mari kita lihat apakah itu sesuai dengan rencana dan tagihan dari Renstra kami, karena sekarang kita bekerja sesuai aturan dan kita bekerja untuk menjalankan undang-undang. Jadi seperti itu Kak Christine, dan saya juga ingin secara pribadi ya, saya mencintai NTT ini, jadi saya ingin semua orang juga mencintai ya, sama seperti saya yang bukan asli orang NTT. Jadi sayang sekali ketika 72 bahasa lebih itu akan hilang atau musnah hanya karena sikap kita yang tidak positif terhadap bahasa daerah ini. Begitu Kak Christine. Jadi harapan kami begitu. Oke, baik, dan tentunya ada kerjasama kolaborasi ya dengan berbagai pihak untuk bisa melancarkan kegiatan. Jadi filosofi kami itu bekerja fokus ya, fokus
selanjutnya berkelanjutan dan berkolaborasi. Jadi 3 hal itu. Baik. Jadi kami tidak akan meninggalkan pekerjaan dalam sekali kerja lalu kami tinggalkan. Itu berkesinambungan semua. Entah itu setahun, 2 tahun, 3 tahun, selama belum mandiri kami tidak akan tinggalkan. Dan program-program kami juga begitu, seperti pembinaan 45 lembaga di ND. Ini tahun terakhir mereka dari 3 tahun, 2 tahun kita bertemu ya Kak Christine. Jadi 2022, 2023 dan ini adalah tahun mereka. Jadi bagaimana nanti negara memberikan apresiasi dari lembaga mana yang paling bagus untuk pengutamaan bahasa Indonesianya, seperti itu. Jadi program kami berkelanjutan. Begitu pula dengan revitalisasi bahasa daerah. Kami dari 5 kabupaten itu 5 bahasa atau 7 bahasa yang sudah kami revitalisasikan, itu kita tetap ada untuk mereka sampai tahun ketiga ini. Kita berharap juga program kita itu akan menjadi program rutin, program tahunan dari pemerintah daerah itu, begitu Kak Christine. Jadi kami hanya memfasilitasi guru-guru menjadi guru master ya, lalu mereka sendiri yang mengadakan festival Tunas Bahasa Ibu, sehingga kami bisa mengadakan di provinsi untuk memberikan ruang apresiasi agar bisa ditonton oleh masyarakat yang berada di Kupang ini. Jadi begitu, nanti berkumpulnya beberapa bahasa di Kupang akan kita berikan ruang apresiasi. Tapi itu tidak akan terjadi apabila pemerintah daerah belum memberikan ruang atau anggaran untuk melaksanakan festival Tunas Bahasa Ibu secara mandiri, begitu Kak Christine. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis untuk waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Selamat pagi. Terima Selamat kasih kembali Kak Christine. beraktivitas. Semoga selalu sehat dan semoga selalu berbahagia menjadi perempuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia ini. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bu Elis. Sama-sama, selamat pagi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Elis Setiati SPD M.Hum, ya, terkait dengan Kantor Bahasa Provinsi NTT gelar peningkatan kompetensi bagi penulis, penerjemah dan ilustrator. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi berdasarkan petunjuk teknis penerjemahan di Balai Kantor yang disusun oleh KKLP, Penerjemah Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tujuan dari kegiatan ini adalah menyatukan ya para penerjemah, penulis dan juga ilustrator dari berbahasa daerah dan bahasa Indonesia yang menarik untuk bisa membuat tulisan agar bermutu bagi pembacaan anak-anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana pendengar, masih ada topik wawancara kita berikutnya terkait dengan Hari Perempuan Internasional yang diperingati pada hari ini. Wujudkan kesetaraan gender di berbagai aspek ya. Kita akan melihat sejauh mana dari berbagai tema dari tahun ke tahun, apakah sejauh ini perempuan sudah merasakan kebahagiaan, kesejahteraan di berbagai bidang ya. Kita akan bersama nanti Ibu Veronica Atta SHM Hum, Ketua Forum Pusat Nusa Tenggara Timur sesaat lagi. Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno